Tiga tahanan ini berpakaian rapi. Keluar dari gerbang penjara. Kamu pikir mereka terbebas dari penjara? Sebenarnya mereka sedang kabur. Judul film ini, Kabur dari Pretoria. Berdasarkan cerita nyata. Hari ini kita bahas soal dia. Cerita dimulai. Tim dan temannya memprotes diskriminasi rasial. Dijebloskan ke penjara. Sebelum ia masuk penjara, sudah bersiap kabur. Tahan rasa sakitnya. Memasukkan uang ke kotak cerutu dan masuk ke tubuhnya. Tapi ia tidak tahu. Ia dipenjara di tingkat tertinggi. Penjara Pretoria. Semua yang di dalam adalah tahanan politik. Tinggi tembok 6 meter, dipenuhi duri. Lampu sorot besar di sepanjang malam. Dan 24 jam penjagaan ketat. Tidak mungkin bisa kabur. Setelah sebulan masuk penjara, ia punya rencana. Ia ingin menyalin kunci penjara. Keluar dari penjara dengan cara yang terbuka. Ia memberikan ide ke temannya. Keduanya setuju. Mulai bertindak. Yang pertama adalah kunci pintu penjara. Ia menggunakan pensil dan kertas dulu. Menggambar bentuk kunci. Menggunakan gulungan kertas untuk melihat panjangnya kunci. Esok harinya saat makan, temannya sengaja menjatuhkan piring. Petugas penjara datang. Tim dengan teliti melihat kunci. Sampai di sel tahanan, ia mulai menggambarkannya. Hari selanjutnya, ia memanfaatkan setiap kesempatan, memperhatikan bentuk kunci, dan memodifikasi. Hari ke-73, ia berhasil gambar kunci pertama di atas kertas. Esok harinya, mendapat kesempatan jadi tukang kayu. Tim mulai membentuk kunci, membungkus dan memasukkannya ke dalam botol. Tapi karena ia grogi, saat diperiksa hampir ketahuan. Untungnya petugas terburu-buru pulang kerja. Tidak terlalu peduli, ia kembali ke sel tahanan. Ia langsung mengeluarkan kunci. Mulai mempoles kayu dulu. Tempel kuat dengan lem. Taruh di kap lampu dan dipanaskan sampai berbentuk. Terakhir, ikut sesuai pola gambar. Setiap proses dibuat dengan teliti. Akhirnya kunci pertama selesai. Ia tidak sabar untuk mencoba. Ia dengan hati-hati memasukkan kunci ke dalam lubang. Pelan-pelan putar 2 kali. Pintu berhasil terbuka, baru saja senang. Masih ada masalah selanjutnya. Masih ada pintu kedua yang terkunci. Tidak bisa dibuka dari dalam. Ia memutuskan untuk membuat kuncinya dulu. Masalah lainnya urusan belakang. Ia menggunakan metode lama untuk membuat kunci kedua. Mencobanya kesempatannya saat ia tugas bersih-bersih. Dan berhasil. Pintu terbuka. Saat ia mau melepas kunci. Kuncinya macet. Di saat itu, temannya memberikan sinyal kalau penjaga datang. Ia panik. Untungnya teman satu selnya melempar pisau kecil. Ia dengan cepat mengeluarkan kunci. Dan lolos. Masalah terbesar belum selesai. Cara membuka pintu dari dalam sel. Ia bersiap melarikan diri. Ia sudah selesai buat kunci. Tapi lubang kuncinya ada di pintu depan. Ia menemukan sepotong kayu dan tongkat. Membuat lubang dengan bor. Memasukkan skrup. Membentuk satu set pembuka kunci. Ia meletakkan tangannya keluar jendela. Kuncinya berhasil masuk ke lubang. Mulai berputar dan terbuka. Tapi ia berbalik, sadar kalau penjaga di luar sedang menatapnya. Ia panik. Di tengah koridor, ada kunci kayu jatuh di lantai. Ia hampir putus asa. Di saat itu ia mendengar suara penjaga buka pintu. Ia harus ambil kuncinya. Ia memutar otak, menempelkan permen karet ke tongkat, dan menempelkannya ke kunci. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil diambil. Esok harinya, ia memberikan kabar baik ke temannya. Mereka senang. Sepertinya besok bisa pergi dari tempat ini. Tapi tim tahu, sekarang cuman buka 2 pintu. Masih ada 13 pintu lagi. Dan kesempatan kabur hanya sekali. Mereka harus sangat mudah. Dengan cepat, ia sudah membuat kunci ketiga dan keempat. Membuka pintu itu melewati ruang petugas. Bagaimana bisa buka kunci tanpa dilihat oleh penjaga? Untungnya seorang tahanan memberitahunya. Petugas bertugas sangat disiplin. Mereka berpatroli di waktu tertentu. Memanfaatkan waktu itu untuk dapat kesempatan mencoba kuncinya. Malam itu, ia dan temannya menggunakan tubuh palsu. Keluar dari sel. Bergegas sembunyi di ruang utilitas sebelum berpatroli. Keduanya menahan nafas. Tidak berani mengeluarkan nafas kencang. Tunggu sampai penjaga naik ke atas. Mereka berdua buru-buru mencoba kuncinya. Pintu ketiga sangat mudah, tapi saat di pintu keempat, ada masalah.
Coba berkali-kali tapi tidak terbuka. Saat itu terdengar suara batuk dari atas. Sinyal dari temannya. Petugas sudah mau turun. Ia cuman bisa membereskan barang. Bersama temannya kembali ke ruang utilitas. Bersembunyi di bawah petugas. Saat tim kembali, buka kuncinya dan memasukkannya ke dalam botol sikat gigi. Tapi tidak terpikirkan. Esok harinya ada pengecekan. Petugas menemukan kunci dan bertanya, "Ini apa?" Ia pura-pura tenang. Jawab, "Ini stand foto buatannya." Petugas tidak bisa pikir. Seseorang akan kabur menggunakan kunci kayu. Hari berganti hari. Ia membuat banyak jenis kunci. Tersebar dan disembunyikan di penjara. Mereka juga berlatih berkali-kali. Tidak pernah ketahuan oleh petugas. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal tunggu kesempatan. Hari itu ia pergi menemui dokter. Melihat penjara sedang membangun tempat penjagaan baru. Pintu penjara terbuka. Ini kesempatan yang paling baik. Setelah menara dibangun, kesempatan kabur akan semakin sulit. Ketiganya memutuskan, malam ini akan kabur. Memasukkan seorang pengrajin hebat ke dalam penjara. Apa akibatnya? Hanya melihat dari kejauhan, ia mengingat semua jenis pola kunci. Hari ke-404 di penjara. Ia berhasil menyalin 39 kunci. Hari ini mereka memutuskan untuk kabur. Malam hari, saat petugas berganti shift. Kabur ini dimulai. Ia dengan antusias membuka pintu selnya, dan melepaskan temannya. Ketiganya tahu jalan, bersembunyi di lantai 1 ruang utilitas. Sayangnya, penjaga mau meletakkan barangnya ke dalam. Tinggal satu langkah lagi. Mereka akan ketahuan. Ketiganya ketakutan dan berhenti bernafas. Tapi di saat itu, salah satu narapidana tahu petugas tidak berpatroli. Semua hal berubah. Dengan cepat memecahkan bohlam lampu. Menyebabkan mati lampu. Berteriak keras menarik perhatian petugas. Petugas langsung naik ke atas. Mereka akhirnya lolos. Tidak banyak berpikir. Ketiganya dengan cepat meninggalkan ruang utilitas. Buka pintu sebelah. Kali ini lancar. Mereka membuka satu persatu pintu. Berhasil sampai yang terakhir. Melalui lubang di pintu. Mereka melihat pintu depan penjara. Mereka berlari keluar membayangkan kebebasan. Hanya tinggal satu pintu. Tapi sebelum itu, ia belum pernah mencoba pintu ini. Ia tidak tahu kunci di tangannya bisa membukakan pintu. Tidak ada waktu berpikir. Ia mencoba setiap kunci. Tidak cocok, masih tidak cocok. Hanya tinggal satu kunci terakhir. Tidak ada kunci lagi untuk membuka pintu terakhir ini. Perjuangan 1 tahun lebih sia-sia. Ia menyarankan untuk kembali ke sel. Buat rencana ulang. Tapi temannya depresi. Hanya tinggal satu pintu lagi. Lebih baik mati daripada kembali. Bilang. Ia mulai memahat pintu. Tim ketakutan. Pintu mengeluarkan suara keras. Bisa memancing petugas datang. Tapi temannya sudah tidak peduli lagi. Dengan sekuat tenaga memahat. Tidak dipahat beberapa kali. Mereka sadar pintunya sedikit copot. Ternyata pintu itu tidak kuat. Masih ada harapan. Temannya lebih bertenaga. Ia menggunakan banyak cara. Berhasil membuka pintunya. Dengan cepat ketiganya, memakai pakaian bagus. Mendorong pintu keluar. Pakai cermin untuk melihat petugas di atas tembok. Dengan terbuka berjalan keluar. Di jalan yang ramai. Tidak ada orang yang melihat mereka sebagai penjahat. Petugas penjara menyeberang dan melewati tanpa mengenali mereka. Mereka ke tempat sewa mobil. Mengeluarkan uang yang ada di tubuhnya. Sewa mobil dan berkendara ke perbatasan. Di dalam mobil mereka tidak sabar. Semua rasa sakit dan kesabaran sekarang sudah hilang. Kehidupan yang cerah. Mereka akhirnya bebas. Film ini diambil dari cerita nyata. Setelah ketiganya keluar dari penjara, Afrika Selatan mulai serangan terbesar dalam sejarah. Tapi mereka sudah melewati perbatasan. Tiba ke London. Mereka masih berpegang pada keyakinan mereka. Melanjutkan kampanye anti-rasisme. Ia tidak menikmati jadi orang kulit putih. Kenyamanan yang dibawa oleh kebijakan ras. Sebaliknya, ia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. Mungkin kegigihan ini mendukung pelarian mereka yang sukses. Menjadikan mereka sebuah legenda.